Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ibu Sri Novia Martin, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah program linear, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul secara virtual pada kesempatan kali ini untuk mengikuti presentasi studi kasus program linear pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fadil Maulana Sahril dengan NIM 23030050 selaku moderator sekaligus sebagai pemateri pertama nantinya. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya dari kelompok 5, yaitu ada Gita Fitriani, MHD Rival, dan Mulia Yunesti. Di mana di sini kita akan membahas terkait penerapan aplikasi program linear dengan menggunakan metode Simplex untuk mendukung kegiatan UMKM. Baiklah, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, kita mulai saja presentasi kita pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembahasan kita mulai dengan pendahuluan. Yang mana pada pendahuluan ini kita akan membahas terkait latar belakang masalah yang menjadi dasar dari topik yang kita angkat ini. Nah, dalam pendahuluan ini kami akan menjelaskan bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, khususnya bagaimana sektor UMKM menjadi solusi penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Nah, beberapa tahun yang lalu, pandemi COVID-19 telah membawa perubahan yang sangat besar bagi dunia. Banyak sekali karyawan yang terkena imbas pemutusan kontrak kerja atau PHK di berbagai perusahaan. Akhirnya, mereka yang terkena PHK tersebut berusaha untuk menyambung hidup dengan membuka usaha kecil-kecilan atau UMKM. Dalam perjalanan perekonomian di Indonesia, UMKM memiliki peranan yang sangat penting ketika pandemi COVID-19 tersebut. Karena dengan hadirnya UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama rakyat kecil, dan menjadi pemasukan devisa untuk Indonesia sendiri. Nah, pada tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta dan mampu menyerap kurang lebih 97% tenaga kerja dan memberikan kontribusi sebesar 60,4% investasi di Indonesia. Warung Dunia Nasi adalah salah satu UMKM baru yang bergerak di bidang kuliner, yang pemiliknya adalah seorang mahasiswa yang gemar memasak. Ayam geprek dan ayam penyet merupakan makanan yang paling sering diorder oleh konsumen karena harganya yang terjangkau. Pemesanan dilakukan secara online lewat aplikasi atau langsung datang ke kios. Nah, berdasarkan hasil wawancara, masalah yang dihadapinya saat ini adalah dalam menentukan perencanaan produksi agar jumlah produksi yang dapat diperoleh bisa menghasilkan keuntungan pendapatan. Nah, studi kasus yang berhasil kami dapatkan adalah bahwasanya warung Dunia Nasi membuat ayam geprek dan ayam penyet yang dijual dengan harga 20.000 untuk ayam geprek dan 18.000 untuk ayam penyet untuk tiap satu porsi ayam. Untuk pembuatan satu ayam geprek memerlukan 185 gram tepung terigu, 62,5 gram tepung sagu, dan 40 gram cabai. Lalu untuk pembuatan satu ayam penyet memerlukan 40 gram cabai dan 25 gram bumbu racik. Namun untuk meraih keuntungan tersebut, warung Dunia Nasi menghadapi beberapa kendala di mana bahan baku banyak tersisa dan membuat bahan tersebut berakhir dibuang atau tidak lagi digunakan karena kurangnya kemampuan dalam perencanaan produksi. Nah, jumlah tiap bahan selalu berlebih, di mana tepung terigu berlebih 40 gram dan bumbu racik berlebih 75. Nah, setelah kita memahami latar belakang dan pentingnya topik ini, selanjutnya kami akan membahas dasar teori yang menjadi landasan dalam analisis kami. Nah, pada bagian ini kami akan menjelaskan konsep utama yang digunakan, yaitu metode Simplex. Nah, dalam menggunakan metode Simplex ada beberapa tahapan penyelesaian yang harus kita gunakan. Yang pertama yaitu dengan mengidentifikasi suatu masalah dengan cara menyederhanakan masalah ke dalam bentuk model tabulasi. Nah, model tabulasi ini sendiri adalah suatu metode representasi dalam bentuk tabel yang digunakan untuk menyederhanakan dan mempermudah perhitungan dalam proses penyelesaian masalah matematika atau optimasi seperti pada metode Simplex yang kita gunakan pada saat ini. Kemudian yaitu dengan merubah model tabulasi tersebut menjadi model matematis atau fungsi tujuan dan fungsi batasan. Model matematis ini akan merepresentasi suatu permasalahan dunia nyata dalam bentuk matematis seperti persamaan, pertidaksamaan, fungsi atau sistem matematika lainnya.
Kemudian merubah fungsi batasan dan persamaan fungsi tujuan ke dalam persamaan simplex. Persamaan simplex ini bagian dari metode simplex yang merupakan teknik penyelesaian masalah optimasi linear untuk mencari solusi optimal dari suatu fungsi tujuan dengan mempertimbangkan sejumlah kendala atau fungsi batasan yang telah kita dapatkan sebelumnya. Kemudian yaitu memindahkan semua nilai koefisien dalam persamaan simplex ke dalam tabel simplex. Selanjutnya yaitu kita menetapkan kolom kuncinya, di mana kolom kunci ini dapat ditentukan dengan cara mencari nilai negatif terbesar yang terdapat pada baris tujuan atau Z pada tabel simplex. Kemudian kita menetapkan baris kuncinya. Indeks ini dikendalikan dengan memisahkan setiap angka di segmen nilai kanan atau NK dengan setiap angka di bagian kunci, atau indeks ini kita dapatkan dari hasil pembagian nilai kanan dengan angka kolom kunci. Kemudian selain itu dari hasil daftar, kolom dengan hasil catatan positif terkecil dipilih sebagai garis vital atau sebagai garis kuncinya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mulia Yunesti. Kepada Ines, disilakan. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi metode berikutnya, yaitu adalah menetapkan angka kunci. Angka kunci adalah nomor pada tanda konvergensi dari fragmen penting dan garis kunci. Kemudian pada saat itu nomor kunci digunakan untuk mengatur baris kunci lain jika langkah ke-8 benar-benar melacak angka negatif. Selanjutnya, memeriksa apakah tidak ada lagi kualitas buruk pada garis objektif dengan pengecualian nilai kanan pada tabel simplex. Jika tidak ada sifat buruk yang terlacak, tabel simplex bisa dikatakan ideal, namun dengan asumsi nilai negatif dilacak, tabel seharusnya tidak ideal dan harus dilanjutkan ke tahap berikutnya. Apabila kebetulan atau kualitas negatif masih ditemukan di kolom objektif Z, tahap selanjutnya adalah menentukan nilai dari garis kunci baru. Nilai kolom kunci baru dapat ditentukan dengan mempartisi setiap kualitas yang terkandung dalam baris kunci lama dengan nomor kritis. Rumus mencari baris kunci baru yaitu baris kunci lama dibagi dengan angka kunci. Langkah berikutnya adalah isi sel-sel yang berbeda dalam tabel simplex yang masih kosong dengan menghilangkan nilai lama dengan meningkatkan konsekuensi dari nilai baris baru dibandingkan dengan nomor bagian kunci terkait. Lanjut. Berikutnya adalah pembahasan. Dalam penyelesaian dengan metode simplex, yang pertama-tama yaitu analisa ke dalam suatu tabel analisa, kemudian tentukan fungsi tujuan dan kendalanya. Kemudian ubah dengan menambahkan variabel select. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, selanjutnya dibuatkan ke dalam formulasi matematikanya untuk memformulasikan masalah di atas menggunakan simbol A, B, dan Z, di mana A adalah ayam geprek, B ayam penyet, dan Z merupakan tujuan maksimal yang ingin dicapai. Sebelum dimasukkan ke dalam tabel literasi, masalah-masalah tersebut dibuatkan ke dalam tabel sumber daya yang menjadi kendala produksi dan kapasitas. Pada masalah ini, sumber dayanya ada sumber daya untuk membuat ayam geprek, ayam penyet. Yang pertama ada ayam. Pada ayam geprek dibutuhkan 1 potong dan pada ayam penyet dibutuhkan 1 potong. Kapasitas dari ayam ini adalah 28 potong. Sumber daya berikutnya adalah tepung terigu. Pada ayam geprek dibutuhkan 185 gram tepung terigu. Pada ayam penyet tidak dibutuhkan tepung terigu dan kapasitas dari tepung terigu ini adalah 3000 gram. Dan sumber daya tepung sagu pada ayam geprek itu dibutuhkan 62,5 gram. Pada ayam penyet tidak dibutuhkan, kapasitasnya adalah 1000 gram. Dan untuk cabai, pada ayam geprek dibutuhkan 40 gram cabai, dan untuk ayam penyet juga dibutuhkan 40 gram. Kapasitas dari cabai tersebut adalah 1000 gram. Dan untuk bumbu racik itu pada ayam geprek tidak dibutuhkan, dan sedangkan pada ayam penyet dibutuhkan 25 gram bumbu racik dan kapasitasnya adalah 1000 gram. Harga penjualan dari ayam geprek ini adalah 20.000 per porsinya dan ayam penyet adalah 18.000. Ayam geprek ini dilambangkan dengan A dan ayam penyet dilambangkan dengan B. Lanjut.
Dari tabel sumber daya yang telah dibuat di atas dapat kita simpulkan, dapat kita membuat fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 20.000 A tambah 18.000 B. Nilai kanan fungsi tujuan harus 0 dan menambahkan variabel slack. Jadi fungsi tujuan menjadi Z dikurang 20.000 A dikurang 18.000 B ditambah S1 tambah S2 tambah S3 tambah S4 tambah S5 sama dengan 0. Fungsi kendalanya adalah A ditambah B kecil sama 28, 185A kecil sama 3000, 62,5A kecil sama 1000, 40A ditambah 40B kecil sama 1000, 25B kecil sama 3000. Dari fungsi kendala tadi ditambahkan variabel slack, maka akan dihasilkan A tambah B tambah S1 sama dengan 28, 185A ditambah S2 sama dengan 3000, 62,5A ditambah S3 sama dengan 1000, 40A tambah 40B tambah S4 sama dengan 1000, 25B ditambah S5 sama dengan 3000. Setelah itu masukkan nilai baru ke dalam metode simplex. Pada kolom pertama itu variabel, kolom kedua A, kolom ketiga B, keempat S1, kelima S2, keenam S3, ketujuh S4, ke-8 S5, ke-9 nilai kunci, dan berikutnya adalah indeks. Pada variabel pertama, pada variabel Z, itu nilai A-nya adalah min 20.000. Pada B, min 18.000, pada S1 0, S2 0, S3 0, S4 0, S5 0, nilai kunci 0 dan indeksnya tidak ada. Dan pada variabel S1 itu nilai A-nya adalah 1, B-nya 1, S1-nya 1, S2-nya 0, S3 0, S4 0, S5 0, nilai kuncinya 28 dan indeksnya adalah 28. Pada variabel S2 itu nilai A-nya 185, nilai B-nya 0, nilai S1-nya 0, S2-nya 1, S3-nya 0, S4 0, S5 0, nilai kuncinya 3000 dan indeksnya adalah 16,22. Pada variabel S3 itu nilainya adalah 62,5, nilai B-nya 0, nilai S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 1, S4 0, S5 0, nilai kuncinya 1000 dan indeksnya adalah 16. Pada variabel S4 itu nilai A-nya 40, nilai B-nya 40, nilai S1-nya 0, S2 0, S3 0, S4 1, S5 0, dan nilai kuncinya adalah 1000 dan indeksnya 25. Pada variabel S5, nilai A itu adalah 0, nilai B 25, nilai S1 0, S2 0, S3 0, S4 0, dan S5 adalah 1. Dan nilai kuncinya adalah 3000, maka indeksnya tidak ada. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dinas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ahmad Rival. Kepada Rival, silakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi. Untuk langkah selanjutnya itu kita memilih kolom kunci. Untuk memilih kolom kunci, coba belakang lagi deh. Untuk memilih kolom kunci, kita melihat negatif yang paling terbesar. Dari tabel kita lihat bahwa kolom A memiliki negatif yang terbesar, yaitu min 20.000. Sehingga kita menetapkan kolom A itu menjadi kolom kunci. Langkah selanjutnya itu memilih baris kunci. Baris kunci dapatkan dari indeks yang terkecil. Untuk mendapatkan indeks, kita nilai kunci dibagi dengan nilai kolom kunci. Sehingga indeks dari Z itu nggak ada. Indeks dari S1 itu 28, indeks dari S2 itu 16,22, indeks S3 itu 16, indeks S4 itu 25,
indeks S5 itu tidak terintegrasi. Sehingga yang terkecil itu adalah baris S3. Maka kita milih baris S3 menjadi baris kunci. Untuk langkah selanjutnya itu mengubah nilai pada baris kunci. Caranya itu nilai baris kunci diubah dengan cara membagi dengan angka kunci, sehingga 62,5 dibagi 62,5 itu 1, 0 dibagi 62,5 itu 0, 0 dibagi 62,5 itu 0, 0 dibagi 62,5 itu 0, 1 dibagi 62,5 itu 0,016, 0 dibagi 62,5 0, 0 dibagi 62,5 0, 1000 dibagi 62,5 itu 16. Untuk langkah selanjutnya itu mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Untuk caranya, baris baru sama dengan baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Next dan. Untuk baris Z itu min 20.000 dikurang min 20.000 kali 1 itu sama dengan 0. Min 18.000 dikurang min 20.000 kali 0 sama dengan min 18.000. 0 dikurang min 20.000 dikali 0, 0. 0 dikurang min 20.000 dikali 0, 0. 0 dikurang min 20.000 dikali 0,016, 0. 0 dikurang min 20.000 dikali 0, 0. 0 dikurang min 20.000 dikali 0, 0. 0 dikurang min 20.000 dikali 16 itu 320.000. Sehingga kita mendapatkan nilai baru pada baris Z. Selanjutnya itu baris S1. 1 dikurang 1 kali 1, 0. 1 dikurang 1 kali 0, 1. 1 dikurang 1 kali 0, 1. 0 dikurang 1 kali 0, 0. 0 dikurang 1 kali 0,016 itu min 0,016. 0 dikurang 1 kali 0, 0. 0 dikurang 1 kali 0, 0. 28 dikurang 1 kali 16, 12. Selanjutnya itu pada baris S2. 185 dikurang 185 dikali 1, 0. 0 dikurang 185 kali 0, 0. 0 dikurang 185 dikali 0, 0. 1 dikurang 185 kali 0, 1. 0 dikurang 185 dikali 0,016, 0. 0 dikurang 185 dikali 0, 0. 0 dikurang 185 kali 0, 0. 3000 dikurang 185 kali 16 itu 40. Next dan. Selanjutnya itu baris S4. 40 dikurang 40 kali 1, 0. 40 dikurang 40 kali 0, 40. 0 dikurang 40 kali 0, 0. 0 dikurang 40 kali 0, 0. 0 dikurang 40 kali 0,016 itu 0,64. 1 dikurang 40 kali 0, 1. 0 dikurang 40 kali 0, 0. 1000 dikurang 40 dikali 16 itu 360. Dan itu baris S5. 0 dikurang 0 kali 1, 0. 25 dikurang 0 kali 0, 25. 0 dikurang 0 kali 0, 0. 0 dikurang 0 kali 0, 0. 0 dikurang 0 kali 0,016, 0. 0 dikurang 0 kali 0, 0. 1 dikurang 0 kali 0, 1. 300 dikurang 0 kali 16 itu 300. Setelah kita mendapatkan nilai pada setiap baris, nilai baru pada setiap baris, maka kita memasukkannya pada tabel baru. Next dan. Sehingga didapatkan tabelnya seperti di gambar. Untuk langkah selanjutnya kita lihat apakah masih ada di baris Z itu nilai negatif. Jika masih ada nilai negatif, maka iterasi masih kita lanjutkan.
Jika tidak ada, maka hasilnya sudah maksimum. Kita lihat bahwa di baris Z itu masih ada nilai yang negatif, maka kita iterasi lagi. Untuk baris kolom kunci pada tabel ini itu terletak pada kolom B, dan untuk baris kuncinya itu dilihat dari indeks yang terkecil, sehingga indeks dari S1 itu 12 bagi 1, indeks dari S2 itu tidak terdefinisi, indeks dari A itu 0, tidak terdefinisi, indeks dari S4 itu 9, indeks dari S5 itu 12, sehingga yang terkecil itu adalah S4. Maka baris kunci itu adalah S4. Selanjutnya itu mengubah nilai pada baris kunci dengan cara yang sama, itu membagi angka baris kunci dibagi dengan angka kunci. 0 dibagi 40, 0, 40 dibagi 41, 0 dibagi 40, 0, 0 dibagi 40, 0, min 0,64 dibagi 40, 1 dibagi 40, 0,025, 0 dibagi 40, 0, 360 dibagi 40 itu sama dengan 9. Setelah kita mendapatkan nilai-nilai pada baris kunci, maka kita mencari nilai-nilai selain pada baris kunci dengan cara baris lama dikurang koefisien pada kolom kunci dikali nilai baru baris kunci. Untuk baris Z itu 0 dikurang min 18.000 dikali 0, 0, min 18.000 dikurang min 18.000 dikali 1, 0, 0 dikurang min 18.000 dikali 0, 0, 0 dikurang min 18.000 dikali 0, 0, 320 dikurang min 18.000 dikali min 0,01632, 0 dikurang min 18.000 dikali 00, 320 dikurang min 180 kali 9 itu dengan 480, sehingga dapatkan nilai baru pada baris Z itu 00032 0,482.000. Next ya. Untuk baris S1 itu 0 dikurang 1 kali 0, 0, 1 dikurang 1 kali 1, 0, 1 dikurang 1 kali 0, 1, 0 dikurang 1 kali 0, 0, min 0,016 dikurang 1 kali min 0,016 itu 0, 0 dikurang 1 kali 0, 0, 12 dikurang 1 kali 9, 3. Selanjutnya itu pada baris S2, 0 dikurang 0 kali 0, 0, 0 dikurang 0 kali 1, 0, 0 dikurang 0 kali 0, 0, 1 dikurang 1 kali 0, 1, min 2,96 dikurang 1 kali min 0,016 itu min 2,96, 0 dikurang 0 kali 0,250, 0 dikurang 0 kali 0, 0, 40 dikurang 0 kali 9, 40. Selanjutnya itu baris B, 1 dikurang 0 kali 0, 1, 0 dikurang 0 kali 1, 0, 0 dikurang 0 kali 0, 0, 0 dikurang 0 kali 0, 0, 0,016 dikurang 0 kali min 0,016 terus dengan 0,016, 0 dikurang 0 kali 0,250, 0 dikurang 0 kali 00, 16 dikurang 0 kali 9 terus dengan 16, sehingga kita dapatkan nilai baru pada baris S1, S2, Z, S1, S2, dan B.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Arifah telah menjelaskan materi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Gita Fitriani. Kepada Gita, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kita akan lanjutkan ke baris S5, di mana 0 dikurang 25 kali 0 itu 0, 25 dikurang 25 kali 1 itu 0, 0 dikurang 25 kali 0 itu 0, 0 dikurang 25 kali 0, 0, 0 kurang 25 dikali min 0,16 itu 0,4, 0 dikurang 25 kali 0,025 itu min 0,625, 1 dikurang 25 kali 0 itu 1, dan 3000 dikurang 25 kali 9 itu 75. Lanjut. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang telah kita cari tadi ke dalam tabel. Di sini kita lihat nilai Z tidak ada yang bernilai negatif lagi, maka kita mendapatkan hasil maksimumnya. Jadi nilai maksimum Z yaitu 482.000 dan ayam dengan ayam geprek atau A itu 16, ayam penyet atau B itu 9. Dengan di sini sisa ayam atau S1 itu 3 potong, sisa tepung terigu atau S2 itu 40 gram, sisa bumbu racik atau S5 itu 75 gram. Lanjut. Jadi kesimpulannya adalah berkembangnya bisnis yang disertai dengan persaingan ketat membuat para pelaku UMKM harus terus berstrategi untuk terus bertahan. Namun masih banyak permasalahan yang juga menimpa UMKM dalam hal produksi, yang mana dalam perhitungan bahan baku sampai produksinya masih belum sesuai. Dengan kondisi tersebut, banyak UMKM yang kesulitan untuk melanjutkan kegiatan komersialnya. Terlebih lagi untuk sumber daya yang digunakan untuk usaha tersebut memiliki keterbatasan yang mengakibatkan tidak dapat memaksimalkan hasil produksi, sehingga sangat diperlukan sekali metode untuk merencanakan penggunaan sumber daya secara maksimal sehingga dapat menghasilkan produk yang maksimal. Program linear ialah model keseluruhan yang dapat digunakan untuk menangani masalah penetapan aset yang dibatasi secara ideal dengan memanfaatkan kesenjangan dan kondisi langsung untuk melacak pengaturan yang ideal dengan mempertimbangkan kebutuhan saat ini. Penerapan program linear khususnya dengan menggunakan metode simplex sangat membantu warung dominasi karena dapat menganalisis hasil keuntungan maksimal dari produksi ayam geprek dan ayam penyet di saat pemilik baru merintis usahanya agar memiliki strategi dan mampu menganalisis kebutuhan produksi. Hasil dari penerapan metode simplex menunjukkan bahwa warung dominasi akan memperoleh keuntungan maksimal sebanyak 482.000 per hari jika mereka memproduksi ayam geprek sebanyak 17 porsi dan ayam penyet sebanyak 11 porsi. Ditunjang dengan menggunakan teknologi berupa aplikasi berbasis website, membuat proses perhitungan menjadi lebih cepat dan efisien. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kita yang telah menjelaskan materi. Demikianlah hasil diskusi kami terkait penerapan aplikasi program linear yang menggunakan metode simplex untuk mendukung kegiatan UMKM. Saya mewakili kelompok 5, mohon maaf jika ada kesalahan baik itu dalam penyampaian materi maupun dalam penyampaian bahan materi kami. Akhir kata, saya selaku moderator kami undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.